Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama dipimpin oleh Bapak Kiai Musli Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada hari ini hari Rabu tanggal 25 September tahun 2024. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna auladana ذريتنا محبا وجماعة من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا إياهم من أهل الشر وأهل الضير فإنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية من جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا.
اللهم هون علينا في سكرة الموتين والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد di IKN, jadi beliau mewakilkan kepada saya untuk bisa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan pasar Kroya ini. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Cilacap, Bapak Arif Irwanto, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ibu Hajah Novita Wijayanti, anggota Komisi 5 DPR RI, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Bapak David dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Bapak Sundowo, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap atau yang mewakili Bapak Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, segenap Forkopimda dan Forkopimcap yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu pengurus dan anggota Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya yang hadir pada hari ini, tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah di sini hadir, Pak Api sebagai Kasatker, Pak Tommy sebagai PPK pelaksana kegiatan ini, kemudian Direktur Cabang PT Rince Romauli Raya sebagai penyedia jasa yang nanti akan melaksanakan kegiatan pembangunan pasar Kroya ini, kemudian Direktur PT Surya Cipta Engineering sebagai penyedia jasa MK yang sama-sama akan mengawal kegiatan ini, serta para undangan Bapak Ibu hadirin, tokoh masyarakat Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kroya, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmatnya kita sama-sama pada hari ini bisa berkumpul dalam acara groundbreaking renovasi Pasar Kroya di Kabupaten Cilacap. Jadi pasar ini dibangun setelah melalui proses usulan yang panjang, baik dari pemerintah Kabupaten Cilacap, penyediaan RC dan lain-lain, penyusunan DED, dan juga penyiapan lahan. Terima kasih Bapak Ibu dari Kabupaten Cilacap sudah sama-sama dengan kami untuk menyiapkan RC tersebut. Kemudian juga di sini ada peran dari Ibu Hajah Novita yang mendorong pembangunan pasar Kroya ini, dimulai dari hearing atau dengar pendapat dengan para pedagang. Kemudian Ibu Novita juga pada saat rapat dengar pendapat atau raker Kementerian PUPR dengan Pak Menteri PUPR selalu mendorong untuk segera dialokasikan anggaran untuk pembangunan pasar Kroya ini. Dan alhamdulillah berkat upaya kita semua dan juga doa dari Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sama-sama akan melaksanakan groundbreaking sebagai penanda dimulainya pembangunan pasar Kroya di Kabupaten Cilacap ini.
Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa renovasi bangunan Pasar Toraya ini akan berdiri di atas lahan 1,3 hektar dengan nanti luas bangunan 1,4 hektar. Jadi dan akan dibangun dengan jumlah lantai 3 lantai untuk menampung sekitar 1.600-an pedagang. Dan ini Bapak Bupati, Ibu Novita, dan Bapak Ibu sekalian, jumlah ini jumlah yang sangat banyak untuk ukuran suatu pasar yang pernah kami bangun. Untuk itu kami mohonkan nanti pada saat proses pengisian agar semuanya bisa terisi penuh Bapak Ibu sekalian. Memang ada kekhawatiran bahwa dengan mungkin sekarang situasi jual beli sudah agak berubah, pasar itu banyak yang ternyata pada saat diisi kosong. Untuk itu sebelum nanti kita pengisian, pada saat proses pembangunan kita adakan lagi sama-sama diskusi pembahasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kita dapat memastikan bahwa pada saat pengisian seluruh kios los itu bisa diisi penuh oleh para pedagang. Jadi mohon mungkin nanti terutama dari Bapak PJ Bupati dan dari tim Kabupaten Cilacap untuk kita sama-sama memastikan jangan sampai pasar yang sudah dibangun bagus, megah itu nanti kosong. Padahal yang diharapkan bahwa pasar itu menjadi pembangkit ekonomi yang ada di wilayah ini. Kalau kosong tentunya menjadi kurang manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Dari segi pembiayaan renovasi pasar ini sesuai dengan kontrak dibiayai dengan anggaran 67,46 miliar dan akan dilaksanakan dari bulan September ini sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Jadi multi-years kontrak. Dan ini tentunya menjadi satu harapan dari kami dari tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah. Mohon dukungan, mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian sehingga proses pembangunannya bisa lancar, bisa tepat waktu, sehingga pedagang bisa segera menepati area pasar ini. Jadi renovasi bangunan Pasar Toraya ini merupakan salah satu proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih administrasi. Dan ini tentunya tidak bisa hanya dilaksanakan oleh kami dengan penyelenggara, namun perlu dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, serta doa dari Bapak dan Ibu sekalian, sehingga 5T tadi bisa diwujudkan secara optimal. Akhir kata, kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan maupun perencanaan kemarin memakan waktu yang sangat panjang. Nanti dalam pelaksanaan mungkin ada gangguan-gangguan teknis di lapangan, ada macet, ada debu, dan lain-lain. Mohon untuk bisa dimengerti dan disadari bersama bahwa ini adalah proses pembangunan yang harus kita laksanakan. Terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sama-sama mendorong sehingga pembangunan pasar ini bisa kita mulai pada hari ini. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati Ibu Hajah Novita Wijayanti SEMN, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat
untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pak Bupati di sini kan banyak penghaya, jadi rahayu, rahayu, rahayu itu udah khasnya Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Pak PJ Bupati, Pak Bupati, Pak Arif yang mitra saya waktu saya di DPRD Provinsi Jawa Tengah ya Pak Arif ya. Ini luar biasa ketemu lagi di Kabupaten Cilacap. Kemarin sebelum jadi PJ Bupati jadi Kepala Dinas ya, Brida di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau di Jawa Tengah mayoritas teman-teman zaman saya di provinsi dulu. Ya, mantap, Pak Haji. Kemudian yang saya hormati di sini ada Kabalai yang mewakili tidak hanya Bu Dirjen ya, Pak Kuswara, mewakili Pak Menteri Basuki. Luar biasa ini Pak Kuswara. Tapi bukan PJ Menteri ya, saya. Sebentar lagi kan pelantikan, saya nggak ngerti menterinya siapa. Setelah tanggal 20 Oktober. Moga-moga nanti menterinya ya orangnya kita aja lah ya. Jadi nanti program-program di Kabupaten Cilacap makin banjir gitu. Setelah pelantikan Presiden 20 Oktober. Presidennya kan mau ngedewek ya, bagus suaranya. Kemudian yang saya hormati Pak Afif Trianto selaku Kepala Satker. Tadi Pak Kuswara ini Kabalai, Bapak Ibu, Kabalai Cipta Karya. Kemudian Pak Afif ini Satkernya. Terus ada Pak Tommy Hendratno. Oh iya, ini saya baca aja ya, karena saya baru datang dari Jakarta, berangkat tadi malam jam 12 sampai jam 7, jadi minta maaf kalau sedikit terlambat. Ini Pak Tommy, kemudian selaku PPK ya, iya. Kemudian ada Pak Muhajir, selaku Kepala Bidang Pasar. Pak Jito dan semua jajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pejabat mungkin yang belum disebut. Saya datang ke sini didampingi ya karena saya DPR RI dari Gerindra, Pak. Minta maaf kalau yang datang cuma dari perwakilan Gerindra. Saya DPR RI Komisi 5. Saya datang ke sini didampingi oleh Bapak David Isa Karyadi. Ini DPR Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah udah dilantik lagi ya, lupa. Ini sudah periode kedua Pak David Isa Karyadi dapil sini. Pak David Komisi B ya, mengenai pasar juga, mengenai koperasi UMKM, kemudian pertanian, perkebunan, dan macam-macam. Sudah selamat ya Pak David, sudah dilantik lagi. Jangan lupa programnya ke Cilacap sama Kroya. Saya juga didampingi oleh Pak Yatno. Pak Yatno ini kebetulan Ketua Gerindra Cilacap yang insya Allah jadi Wakil Ketua Dewan di Kabupaten Cilacap. Wakil Ketua Dewan. Kemudian saya juga didampingi oleh penasehat Partai Gerindra di Kabupaten Cilacap, Pak Awaludin. Kemudian didampingi juga siapa ya pendamping saya ya? Banyak tadi nggak usah disebutkan satu persatu. Ada juga harusnya ada Bu Murni ya. Bu Murni kan dapil sini. Bu Murni dalam perjalanan Bapak Ibu.
Kemudian hadir juga mungkin ya Pak PJ Bupati, di sini ada Pak Cito tadi. Kemudian ada Pak Camat, Kepala Desa, dan semuanya. Ada juga bos ini, mantan anggota Dewan, Bos Sanjaya Pak ya? Salah. Iya. Pokoknya yang punya lapangan motor cross ya. Dulu sering kampanye sama saya nih, tapi udah partai. Ya. Ini tokoh di Kroya. Kemudian ada perwakilan dari Kapolres mungkin, ada Kapolsek atau yang mewakili ini Kapolsek langsung, Pak Kapolsek, kemudian Pak Dan Ramil yang saya hormati, kemudian Pak Prapto apa? Oh, iya. Terus semuanya, saya minta maaf kalau ada yang belum disebut ya. Kemudian Ketua Paguyuban Pasar Pak Mujiono yang dulu japri terus untuk mengajukan pembangunan pasar, dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak PJ kalau yang nggak disebut nanti japri, dan yang orang disebut kayak gitu, saya diomelin. Biarpun katanya jabatan setara presiden, itu saya kerjaannya dimarahin. Setara presiden. Oh iya, Pak Kepala Dinas, saya minta maaf ya, Pak Kepala Dinas yang saya hormati. Bukannya tadi belum disebut. Pak Kepala Dinas pemangku ini ya, pasar. Siapa lagi yang belum disebut? Semuanya saja. Di sini sebenarnya udah ada Pak PJ Bupati, gitu, mewakili semuanya. Tapi karena hadir secara fisik, saya menyebutkan semuanya. Kemudian mungkin ada yang mengerjakan atau pemenang pekerjaan pasar Kroya ini. Saya nggak tahu siapa ya, Pak Kuswara, pemenangnya siapa? Siapa ya? Oh itu ya pemenangnya. Selamat ya menangkan pekerjaan Kroya ini. Kemudian ada mantan dewan juga ini di tengah, di sampingnya Pak Muji, Pak PJ Bupati ini mantan dewan zaman tahun berapa sih? 45 bukan? Pak Sudi ya, ini teman kita juga. Ya, seluruhnya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Minta maaf kalau tidak disebut semuanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, pastilah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam acara yang sangat membahagiakan, yaitu groundbreaking pembangunan Pasar Kroya yang sudah kita tunggu-tunggu sudah 3 tahun lamanya. Sejarahnya Pak PJ, tanggal 23 Desember 2021 itu saya mendapatkan informasi kalau Pasar Kroya terjadi kebakaran. Benar ya Pak Muji ya? Ya, itu orang-orang saya pada telepon. Ya, karena saya dapil Cilacap, Banyumas, dan asli Cilacap. Kalau ada kejadian-kejadian kecil aja saya dikabarin, apalagi besar. Karena itu adalah salah satu bencana di Kabupaten Cilacap. Pasar Kroya ini adalah pasar yang terbesar ya di Kabupaten Cilacap. Pasar induk terbesar, di mana Kroya juga penduduknya adalah salah satu terbanyak di antara 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap. Kroya ini pasar yang induk yang sangat besar. Ada kebakaran. Kita sangat sedih karena ada hampir, kalau nggak salah 300 kios ya Pak Muji ya, 300 kios yang terbakar. Dan waktu itu ada 1 kios kalau nggak salah yang nggak kebakar. Nggak ngerti kenapa itu, apa tiap malam wirite ya Pak ya, nggak ngerti saya. Yang jelas itu adalah duka yang sangat mendalam.
300 kios, dan bahkan itu hampir mayoritas barang itu terbakar. Lah, besoknya itu kebetulan ada rapat dengan Pak Menteri Basuki, yang saya kebetulan dulu waktu bareng Pak Arif di provinsi 10 tahun ya Pak Arif ya, dari 2004 sampai 2002 periode. Kemudian di 2014 saya terpilih menjadi DPR RI, 2019 juga terpilih, dan 10 tahun saya di Komisi 5. Komisi 5 itu mungkin untuk pengetahuan saja bermitra dengan Kementerian PU. Dan 10 tahun itu juga Pak Basuki jadi menteri ya Pak Kuswara ya. Jadi kita bermitra sudah 10 tahun. Di 2021 Desember itu saya sampaikan kepada Pak Menteri, PU itu apa aja sih? Kalau tadi Pak Kuswara bilang Direktorat Jenderal Cipta Karya, di PU itu ada 4 Direktorat Jenderal. 1 tadi Cipta Karya yang membidangi atau menangani tentang pasar, kemudian program-program kemasyarakatan. Saya turunkan program-program di Kabupaten Cilacap seperti pembangunan jalan setapak Pisew ya Pak ya, itu juga dari Cipta Karya. Kemudian ada sanitasi desa, itu yang jamban atau MCK itu ngerti ya Pak Bu ya, kakus alias WC yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu karena nggak punya WC. Jadi kadang-kadang ke sungai kan mencemari ya, jadi programnya itu dari Cipta Karya. Kemudian apalagi harus banyak sekali ya program-program di Cipta Karya, pembangunan pasar, pembangunan MCK di pondok pesantren di Kabupaten Cilacap, kemudian bantuan pembangunan SD yang rusak, pembangunan lapangan olahraga, banyak banget program yang ada di Cipta Karya. Itu salah satu mitra saya, Direktorat Jenderal yang ada di PU. Kemudian yang kedua yang ada di PU adalah Direktorat Jenderal atau Dirjen Bina Marga. Itu programnya jalan nasional, dan sekarang bisa sudah dari tahun lalu undang-undang jalannya berubah, kita rubah, pemerintah melalui PU dan Komisi 5 merubah, di mana anggaran APBN untuk jalan tidak hanya bisa untuk jalan nasional, tapi bisa membantu untuk jalan-jalan di kabupaten, namanya IJD. Jadi anggaran yang membantu jalan-jalan di kabupaten. Jadi sekarang kita bisa bantu-bantu di jalan-jalan yang dulu tidak bisa dibantu oleh pusat, oleh Pak Basuki. Alhamdulillah banyak desa-desa yang sudah terbantukan oleh Bina Marga. Kemudian juga ada perumahan. Ini Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat itu membantu rusunawa. Banyak rusunawa nelayan dan macam-macam dibantu. Kemudian bedah rumah yang ada di Kabupaten Cilacap itu yang jadi diminta juga oleh masyarakat karena hampir puluhan ribu rumah tidak layak di Kabupaten Cilacap APJ yang masih butuh bantuan. Gak banyak, itu stimulan. Angkanya 20 juta per rumah. Tapi setiap tahun alhamdulillah hampir 1.500 rumah yang bisa dibantukan di Kabupaten Cilacap untuk masyarakat. Kemudian ada Direktorat Jenderal, satu lagi apa ya Pak Kuswara ya? Sumber daya air, di mana ini untuk membantu pembangunan irigasi untuk sawah-sawah yang ada di Kabupaten Cilacap. Ini untuk Indonesia, tapi karena saya ceritanya di Dapil Cilacap Banyumas, di Cilacap ada irigasi. Kemudian untuk menangani abrasi Kabupaten Cilacap kemarin yang di Lengkong
sudah turun 300 miliar, yang kira-kira programnya itu 700 miliar untuk menangani abrasi laut di Kabupaten Cilacap. Saya juga sedang mengajukan untuk yang dari Maos menuju ke Adipala. Kemudian sungai-sungai juga di Kroya, di sini ada Sungai Tipar ya kalau nggak salah. Tipar. Kemudian Sungai Gatel bukan? Kali Gatel ya. Kali Gatel Sumpio nyambung Nusa Wungu Mbak. Ya itu. Dan banyak itu program-program dari PU saja. Mitranya saya lagi ada perhubungan, ada bandara, pelabuhan, kereta api, dan udara. Terus Kementerian Desa, biar tahu kondisi 5 apa aja sih gitu untuk masyarakat. Dengan Kementerian Desa, jadi program BUMDes, program Embung, dan macam-macam yang ada di desa, dan BMKG dan Basarnas. Jadi alhamdulillah saya hari ini mengucapkan terima kasih sekali kepada Kementerian PU, di mana di sini ada Direktorat Jenderal Cipta Karya, karena sudah bersinergi dan menurunkan anggaran untuk Kabupaten Cilacap yang tadinya dianggarkan 80 miliar, tetapi setelah melalui pelelangan turunlah 67 miliar untuk pembangunan Pasar Kroya Kabupaten Cilacap. Terima kasih kepada kementerian, kepada Bu Diana, kepada Pak Basuki yang sudah nggak bosen-bosen diberisiki sama saya ya. Jadi kalau saya itu orangnya ngeyel kalau usul Pak PJ, nggak mungkin sekali saya usul. Kalau sekali sudah realisasi mungkin saya bakal berhenti. Tapi kalau belum, mau ketemu Pak Menteri di acara raker, ketemu di kondangan, ketemu di jalan, pokoknya saya japri terus, jangan lupa gitu. Karena kalau nggak realisasi nanti saya diberisiki sama masyarakat Kabupaten Cilacap. Gimana ini Bu gitu. Saya juga dimintain flyover, dimintain jalan, dimintain macam-macam. Saya bilang ke Pak Basuki ini Bu Novita apalagi, sampai Pak Basuki bilang Pasar Kroya gitu. Iya, jadi alhamdulillah hari ini akhirnya pecah telur gitu ya. Kabupaten Cilacap Pasar Kroyanya sudah ada anggarannya dan ada pemenangnya. Dari PT apa itu saya nggak ngerti, karena saya kalau mengusulkan nggak urusan pemenangnya siapa gitu ya, karena sudah ada badan yang ngurusi pelelangan. Saya hanya berpesan kepada nanti yang mengerjakan, tolong dibangun yang benar dengan anggaran 67 miliar itu, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pedagang di Kabupaten Cilacap dan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap. Jangan ada penyimpangan. Kemudian ya juga minta maaf kepada masyarakat, mungkin nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kuswara, pasti akan ada hilir mudik, debu yang bertebaran, kemudian ada macet, kemudian nanti mungkin harus ada sosialisasi kepada masyarakat Kroya, dan mungkin juga dikasihlah pemahaman-pemahaman tentang mungkin ada suara-suara, karena pembangunan ini pasti akan menimbulkan suara-suara dan kebisingan. Semoga hal-hal yang seperti itu bisa diminimalisir dan target pembangunan dari Pasar Kroya bisa tercapai sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap serta pembangunan Kabupaten Cilacap. Waktu itu juga saya juga ditelepon oleh Pak Awal, ini dulu sekda ya, untuk mengajukan pembangunan pasar ini. Berikutnya kepada pedagang pasar, semoga pembangunan ini bermanfaat untuk para pedagang
dan nanti kiosnya juga bisa diisi semuanya, perekonomian juga bisa maju. Diawali dengan ucapan bismillah, kemudian diawali dengan pembangunan pasar ini, diawali dengan groundbreaking peletakan batu pertama ini. Semoga ini menjadi awal perekonomian Kecamatan Kroya, kemudian pasar-pasar Kroya dan Kabupaten Cilacap menjadi semakin meningkat perekonomiannya. Allahumma. Itu aja dari saya. Program-program berikutnya nanti boleh diusulkan lagi, karena insya Allah saya akan dilantik di periode ketiga di DPR RI di tanggal 1 Oktober, dan 1 Oktober pelantikan DPR RI, DPR provinsinya sudah ada Pak David, nanti ada DPR kabupaten yang orang-orang saya silakan kecamatan atau desa mengusulkan, kalau kabupaten mungkin mengusulkan ke provinsi dan pusat. Dan alhamdulillah nanti tanggal 20 Oktober ya kebetulan Pak Prabowo dilantik jadi presiden. Salam dari beliau Pak Prabowo untuk Kabupaten Cilacap. Pak Prabowo ya kebetulan dari partai saya, Pak Bu. Insya Allah nanti ke depan saya akan kawal pembangunan di Kabupaten Cilacap untuk semakin banyak. Pastinya sinergi dengan Bupati Pak PJ yang sekarang dan Bupati yang ke depan. Semoga bisa semakin membawa Kabupaten Cilacap menjadi maju, sejahtera dan bercahaya. Nah ini saya tadi di jalan bikin pantun. Ikan bawal untuk keluarga. Ikan bawalnya dapat dikasih dari tetangga, nggak modal ya. Mari kita kawal bersama pembangunan Pasar Kroya. Semoga ini menjadi awal untuk kebangkitan ekonomi kita semua. Hari Rabu, ini hari Rabu kan? Hari Rabu jalan-jalan ke Pasar Kroya, naik kuda membawa pepaya. Lagi diet soalnya jadi makannya pepaya. Diawali dengan bismillah. Terima kasih untuk hadirin semua. Semoga ini adalah awal menuju maju dan bercahaya Kabupaten Cilacap. Terima kasih untuk semua, Pak PJ dan semuanya. Semoga program dan insya Allah saya berjanji, karena saya orang Cilacap, berada di DPR RI, presidennya wonge dewek gitu ya. Presidennya juga wong Banyumas Cilacap, wong anu Banyumasan, provinsi wonge dewek gitu ya. PJ Bupati juga wonge dewek. Semoga ke depan kabeh wonge dewek bisa membawa program yang maksimal di Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, rangkaian acara berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan penjabat Bupati Cilacap yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto MSI. Kami silakan. 2000 kan rambut omber yo ada ya tapi barang orang serang umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amanu alaina binnimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang terhormat Ibu Hajah Novita Wijayanti, SMM, selaku anggota DPRD, saya ulangi, anggota DPR RI, Komisi 5. Beliau asli dari Cilacap, dan kebetulan apa yang disampaikan tadi pernah menjadi mitra saya waktu itu jadi Kasal WP di Provinsi Jawa Tengah, dan beliau menjadi Komisi C DPRD Provinsi. Terima kasih untuk kehadirannya di Cilacap beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur Pelaksana Strategis Kementerian PUPR yang diwakili oleh Kepala Balai Laksana Pemukiman Wilayah 2 Jateng, Pak Keswara, STMA. Yang kami hormati Pak David Ishak Aryadi dari Komisi B DPRD Provinsi. Matur nuwun Pak. Saya mitranya di Komisi E, jadi beliau baru, saya juga ini Komisi B ya. Pak Yatno dari fraksi Gerindra dari DPRD Kabupaten. Yang saya hormati teman-teman Kepala OPD, Pak Muhammad Syahid, Pak Kepala Bapeda, Pak Gito, teman-teman yang hadir pada hari ini dari Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati ini mantan PJ Bupati Cilacap, Pak Waludin. Dan terima kasih ini. Saya PJ Bupati Cilacap yang memutuskan beliau, sehingga ini usahanya proses dilakukan disampaikan oleh Bu Novita itu, beliau yang berjuang di dalamnya, dan saya sekarang tinggal meneruskan saja sampai insya Allah nanti Februari. Tadi sampaikan akan selesai di pertengahan tahun 2025. Yang saya hormati Pak Kepala, saya ulangi, Pak Camat dari Kroya, Pak Fornopincam, Pak Komandan Brimob, Pak Kapten Prapto. Yang saya hormati penyedia jasa, Direktur Penyedia Jasa PT Linse Romali yang hari ini hadir, sudah siap, dan Pak Kepala Desa semuanya hadir, Bapak Desa Kroya juga, Bapak Ibu, para Ketua RW, RT, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, dan Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya yang hadir, Pak Mujono. Terima kasih dengan para pedagang semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti groundbreaking dimulainya pembangunan Pasar Kroya Kabupaten Cilacap dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyampaikan terima kasih terutama kepada Pak Kepala Balai yang wakili Direktur, mungkin Bu Dirjen dan Pak Menteri yang sampaikan Bu Novita tadi, yang telah menyelesaikan tahapan akhir untuk persiapan pembangunan. Prosesnya ternyata panjang. Saya dilapori Pak Umar Syahid itu. Kenapa nggak bisa dibangun? Karena Pasar Kroya sebelum terbakar punya kontrak dengan pihak ketiga, yaitu PT Tata Daerah Mandiri. Mekanismenya BOT. BOT itu sampai 2032. Nah, kalau putus kontrak di tengah jalan jadi masalah. Masalah ada ganti rugi macam-macam. Kemudian masuklah proses persidangan, selesai kemarin. Setelah selesai, pada tanggal 18 Juli, kemudian baru bisa dilakukan proses untuk pembangunan modelnya. Saya sampaikan oleh Bu Novita, dari proses-proses tadi kemudian dilakukan mulai dari tahapan diceritakan oleh Bu Novita sampai kemudian lintas kriteria RC-nya sudah semuanya sampai di AMDAL, semua selesai. Alhamdulillah, tanggal 18 September 2024, penandatangan kontrak antara pejabat membuat komitmen wilayah 2 dari BPWW Jawa Tengah, Kementerian PUPR dengan penyedia jasa PT Linse Romali Raya selaku penyedia pembangunan dan renovasi Pasar Kroya. Pasar ini tadi disampaikan oleh Bu Novita, nilainya besar, 67 miliar, besar sekali itu pasar. Nah,
Yang kemudian yang jadi problem ketika nanti mulai groundbreaking, problem yang dihadapi adalah berkaitan dengan kemacetan di depan. Memang sering macet depan. Belum ada tahun juga sering macet. Kemudian pasti debu. Kemudian ada mungkin polusi, terutama suara kalau nanti untuk beton tiang pancangnya dipasang, pasti ada suara. Dan ini mengganggu. Mungkin sosialisasi bagi warga sekitar, terutama nanti dari teman-teman di sini, karena ini proses pembangunan memang ada dampaknya. Dampaknya mudah-mudahan tidak panjang, 2025 pertengahan selesai. Sehingga bisa kita mulai, kemudian akan diresmikan oleh bupati terpilih nanti. Ya, itu jadi ini penting Bapak Ibu semuanya. Nah, dari jumlah kios yang disediakan, yaitu ada pedagang dan kios, ini ada 1.616, terdiri dari 248 kios, kemudian 1.148 los, dan 220 luar los, sehingga diharapkan bisa menampung semuanya. Saya berharap karena pasar induk Kroya bukan hanya pasar induk di Cilacap, ternyata sampai ke Banyumas dan ke Kebumen, sehingga ekonominya bisa tumbuh. Saya doakan kalau nanti sudah mulai proses bangunan sampai penempatan selesai, kemudian penempatan pedagang, rezekinya Bapak Ibu pedagang semakin nambah. Kemudian kalau pasarnya bersih, sehat, nah Bapak Ibu bisa menikmati usahanya semakin baik, dan orang-orang yang belanja juga makin nyaman. Itu yang penting. Kemudian Bapak dan Ibu, berkaitan dengan aspek yang lain, tadi yang disampaikan oleh mengucapkan banyak sekali. Tadi saya catat ada berapa banyak di hampir di semua lintasan tadi, misalnya sanitasi MCK. Ada juga jembatan yang sedang dibangun prosesnya. Kemudian ada lapangan, ada jalan nasional sepanjang yang di Cilacap. Saya dari Kebumen dulu kalau ke Jakarta sering pulang lewat Majendang, jalannya itu bergelombang. Tapi saya biasakan nggak apa-apa kalau bergelombang. Seperti naik pesawat atau turbulensi gitu. Jadi ternyata bisa diperbaiki. Saya sudah lewat beberapa kali sekarang, wah jalannya mulus. Seperti jalan tol, malah bagus ini. Luar biasa. Abrasi, luar biasa. Nah, kita doakan semoga Bu Novita tetap semangat bantu Kabupaten Cilacap ya. Ini karena beliau juga putra terbaik dari Kabupaten Cilacap, sehingga bisa memaksimalkan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Kemudian Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan yang lain, saya berharap nanti Pak Umar, Pak Kepala Dinas PU UMKM, untuk mungkin sama teman-teman pedagang Pak, kita memperbaiki, nanti kalau zonasi sudah dimasukkan, ada pelatihan kebersihan Pak. Saya berharap ada pelatihan kebersihan, karena sekarang Pak, ini TB sudah mulai TBC misalnya, sudah mulai naik, sehingga kemarin diskusi kami dengan teman-teman dari USAID sama Pak Kepala Bapeda, kemudian Kepala Dinkes, ada cuci tangan seperti COVID. Jadi kalau masuk cuci tangan, pulang keluar cuci tangan. Karena TBC itu penularannya cepat sekali melalui udara seperti COVID kemarin, dan yang lainnya itu dengan mungkin yang lain-lain itu dari batuk, dari ini semua bisa dengan cepat. Jadi ada proses mungkin untuk mengatasi persoalan masalah kesehatan. Ini mungkin perlu dibangun kesiapan berkaitan dengan para pedagang, sehingga nanti orang yang datang juga tidak takut kalau nanti bersih Pak Mujono ya. Kita bareng-bareng bersama mulai latihan sambil menyiapkan untuk proses pembangunan ini akan selesai.